Sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan tips dan trik web design WordPress, di mana sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang form di dalam website sehingga nanti pengunjung bisa mengirimkan email melalui form yang sudah dipasang di dalam website. Untuk kebutuhan itu kita akan menggunakan sebuah plugin yang bernama Form 7 atau Form 7. Sekarang kita akan mulai melakukan instalasi. Masuk dulu ke dalam dashboard dari WordPress Anda dan kemudian masuk ke plugin, tambah baru. Dan kemudian selanjutnya di bagian pencarian plugin ini kita ketikkan aja Form 7 atau Form 7 dan kemudian tunggu sampai dia loading. Dan di sini ada kontak Form 7, di mana Form 7 ini adalah salah satu plugin form yang banyak digunakan. Udah 15 juta instalasi aktif ya. Jadi ada 5 juta user yang menggunakan plugin kontak form 7 ini, dimana ini adalah plugin, menurut saya plugin form yang simple dan ringan untuk digunakan. Dari awal dia dikeluarkan sampai sekarang interface-nya tidak berubah, namun memang pengkodingannya disesuaikan dengan WordPress yang versi terbaru. Di sini diperbarui 1 bulan lalu. Oke, sekarang kita install sekarang dan kemudian seperti biasa kita aktifkan dan kita akan menambahkan satu menu baru di sini, kontak, di mana ini adalah dashboard dari Form 7. Nanti kita akan membuat form dari sini. Anda bisa membuat sebanyak mungkin form dengan format yang berbeda-beda untuk kebutuhan Anda. Nanti saya akan berikan langkah demi langkahnya. Dan sekarang kita akan buat form baru terlebih dahulu, dimana secara default Form 7 ini sudah memberikan satu form email, tapi kita tidak akan gunakan. Kita buat baru dulu, add new. Jadi kalau Anda mau buat form baru, Anda cukup klik add new aja di sini. Dan kemudian kasih nama formnya. Misalkan seperti itu, kemudian simpan. Nah, nanti kita akan melakukan penyetingan. Di sini ada penyetingan yang akan kita setup, dan juga kita akan menambah form field-nya atau kolom-kolom untuk formnya. Kita akan lakukan itu. Namun sekarang kita pasang dulu formnya di dalam halaman website. Kita masuk ke kontak form dulu, ke dashboardnya. Dan kemudian di sini kita ambil form yang mau kita pakai. Shortcut-nya ada nih ya. Kita copy aja di sini. Oke. Shortcut-nya di copy dari form yang mau dipakai. Kemudian kita masuk ke dalam laman. Anda juga bisa gunakannya di dalam post. Silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Caranya sama baik di laman maupun di dalam post. Oke, kita tambah baru. Anggap aja ini halaman kontak us ya, Anda sudah bikin. Di sini saya akan kasih nama penggunaan form saja. Dan kemudian misalkan ada teks gitu ya, kemudian dipaste aja di bawah teks itu, dan kemudian kita klik terbitkan. Contohnya seperti ini, diklik terbitkan. Nanti kita lihat hasil dari pemasangan form ini. Kita preview. Nah, dia sudah ada. Nanti kita akan edit nih teks-teks ini nanti. Itu kalau dia menggunakan di halaman tanpa page builder. Kalau kita mau menggunakan page builder, apapun page buildernya yang Anda gunakan, di sini saya pakai Divi. Apapun yang Anda pakai, Anda masuk dulu ke dalam page builder Anda. Di sini saya pilih bangun dari awal, kemudian pilih baris ya. Dan selanjutnya seperti ini, dan tinggal Anda ambil modul atau elemen teks, nanti kodenya dipaste di situ. Di sini saya masuk ke dalam modul, saya masukkan teks di sini. Nah, teks seperti ini.
Cari nanti kalau Anda pakai page builder yang lain caranya sama ya, seperti itu. Buat aja layoutnya dulu dan kemudian ambil elemen atau modul teksnya dan kemudian paste shortcode dari formnya, kemudian dicentang dan kita klik perbarui dan kemudian kita preview hasilnya. Nah, ini hasilnya seperti ini, sama ya, baik di dalam halaman tanpa page builder ataupun dengan page builder. Untuk di postnya juga sama, kalau Anda mau pakai di dalam artikel ada formnya, silakan digunakan. Oke, sekarang kita kembali ke halaman formnya, masuk ke bagian kontak form. Dan kemudian kita masuk ke dalam halaman form yang kita pasang di sini ya. Ke dalam formnya kita edit. Dan kemudian ada di sini ya formnya. Nah, sekarang pertama-tama kita akan rubah labelnya dulu. Ini kan pakai bahasa Inggris ya. Di sini kalau kita lihat your name, your email, subject, your message. Oke, kita ganti misalkan nama lengkap seperti itu ya. Yang ini sih nggak usah nih, dalam ini nggak usah tuh. Yang lainnya cuman ingin aja labelnya aja. Kemudian email, subjek itu pesan ya, judul ya, keperluan lah kita anggap keperluan, dan kemudian message itu pesan. Dia ini ada tulisan optionalnya kita hapus. Oke, dan di sini teks areanya kita kasih tanda bintang, artinya dia harus diisi. Oke, kemudian simpan dan kita preview dulu. Nah, udah kan ada ya. Sementara kalau tombolnya mau diganti, maka kita masuk aja ke dalam bagian submit sini. Nah, ini kita rubah misalkan jadi kirim email. Oke, jangan lupa disimpan. Kita preview. Nah, seperti ini. Dan ini adalah cara untuk mengkostumisasi label. Sekarang kita akan lanjut ke penambahan dari kolom formnya atau field formnya. Sekarang kita lanjut ke cara untuk menambahkan field form atau kolom form, dimana ini kan ada nama, email, keperluan, pesan. Misalkan Anda mau nambahkan nomor telepon, kita taruh misalkan di bawah nama lengkap ya, kita enter aja, kita kasih ruang. Dan kemudian kita ambil teks di sini, dan kemudian kita pilih field type, kita required name, teksnya udah biarin aja. Dan kemudian selanjutnya kita insert tag seperti ini. Nah, kemudian ini kan dia udah ada nih, kalau kita simpan ya, kita simpan. Nanti kita lihat dulu hasilnya, nanti baru kita kostumisasi labelnya. Kita preview dulu. Nah, dia udah ada nih, cuman kan nggak ada keterangan labelnya. Kita perlu buat ya, cara buatnya ini kita copy aja labelnya, yang atas kita copy, kemudian taruh di situ, dan kemudian rubah misalkan jadi telepon. Oke, ini bisa kita rubah menjadi misalkan WA atau telepon, misalkan seperti itu. Kemudian ini kita copy ya, jangan lupa tutup kodenya kita copy. Nah, seperti itu, sama kan. Kemudian kita simpan dan kita preview. Nah, ada seperti ini. Kalau kita kirim dia belum bisa keisi karena semua harus diisi ya. Artinya ini sudah bekerja. Dan kemudian selanjutnya kita kembali ke dalam form ini. Misalkan
Sebenarnya di sini ada, kalau Anda mau nambah telepon di sini ada tel. Cuman formatnya itu nanti penulisannya harus sama persis. Sementara kadang-kadang orang ngisi formatnya bisa beda-beda. Jadi kita sebaiknya langsung gunakan yang teks aja. Jadi yang teks itu formatnya ya pokoknya orang masukin nomor, mau ada spasi, mau ada minus dan lain sebagainya itu nggak jadi masalah. Bisa tetap terkirim. Tapi kalau yang menggunakan tel ini maka dia harus sesuai dengan formatnya, dan kadang-kadang orang salah masukin format dan tidak bisa terkirim, dicoba beberapa kali gagal dan orang nanti malas. Jadi kita ambil cara yang paling gampang dan paling simple. Kemudian contoh lagi, misalkan Anda mau tambahin drop down ya. Oke, kita masuk ke sini, kita kasih drop down menu. Oke, kita kasih required menu. Kemudian selanjutnya kita insert tag di sini. Sorry kita ulangin, saya lupa isi ininya, drop down menu. Oke, di sini optionnya kita pilih misalkan dari Google, nanti labelnya kita baru isi pertanyaannya. Ini contoh aja ya, ini misalkan pertanyaan seperti itu, klik insert tag. Dan kemudian selanjutnya kita isi labelnya dulu ya. Oke, kita isi label di sini. Jangan lupa label penutupnya. Kemudian ini kita rubah dengan pertanyaan, misalkan tahu kami dari mana, contohnya seperti itu. Kemudian kita simpan dan kita preview. Nah, oke, gampang kan? Dan selanjutnya kita kembali lagi ke dalam form. Misalkan kita mau nambah tanggal ya, ini untuk booking, misalkan yang untuk keperluan booking. Nah, di sini ada date, klik date, required, dan kemudian selanjutnya ini dibiarkan saja default, nanti orang milih dan langsung insert. Oke, kita kasih label. Jangan lupa tutup kode labelnya. Dan kemudian misalkan tanggal booking. Selesai, kita save dan tunggu proses selesai, baru kita preview. Oke, kita preview. Nah, nanti orang bisa pilih tanggalnya ya, dia mau datang tanggal berapa, misalnya tanggal 28. Nah, seperti itu. Dan kemudian Anda juga bisa tambahkan upload ya, file di sini. Tapi kalau file itu nanti tergantung penyetingan di hostingnya ya. Biasanya penyetingan di hosting itu ada pembatasan untuk pengiriman file, jumlah ukurannya berapa mega sampai berapa mega gitu ya. Jadi saya tidak pakai ini karena nanti bisa beda-beda antara satu hosting dengan hosting lain. Jadi kalau Anda mau pakai, Anda klik aja file di sini, nanti tinggal dipakai aja. Dan silakan dicoba untuk yang lainnya sama aja prosesnya, dan kemudian nanti kita akan lanjut ke penyetingan berikutnya. Sekarang kita lanjut ke dalam penyetingan email, di mana kita akan melakukan penyetingan email agar email ini bisa dikirim ke akun atau inbox yang sudah kita tetapkan. Kita masuk ke dalam mail. Nah, di sini ada penyetingan. Sebelum masuk ke dalam penyetingan, pastikan Anda sudah buat akun emailnya ya. Akun emailnya dengan nama domain Anda. Jadi form 7 ini tidak bisa berjalan kalau Anda tidak menggunakan nama domain Anda. Ya, di sini kan nama domain utamanya adalah surahman.biz.id, maka di sini saya sudah buat info@surahman.biz.id. Nah, itu yang akan digunakan akun emailnya. Kalau misalkan Anda mau terima pakai Gmail ya, Anda forward aja dari hostingnya, di forward pakai
akun ini. Jadi masuk akun sini, di forward ke Gmail, dan nanti Anda bisa dibuka di Gmail Anda. Oke, kita masuk ke bagian to ini. Ini kita masukin alamat email Anda di sini. Dan kemudian selanjutnya Anda kasih kode seperti ini. Ya, kode seperti ini sama kayak ini nih. Dan kemudian sama ini juga diganti alamat emailnya. Nah, seperti itu. Dan kemudian simpan. Kita akan coba kirim email dulu, dan nanti baru kita akan melakukan penyetingan lanjutnya. Kita lihat dulu hasil pengirimannya. Kita masuk ke bagian formnya, kita refresh dulu dan masukkan ke sini. Masukin alamat email yang digunakan. Ini nanti adalah email pengunjung ya. Jadi nanti reply-nya ke alamat email ini. Dan kemudian kita kirim. Tunggu proses. Dan kita masuk ke dalam webmailnya, kita refresh dulu. Nah, di sini ada. Oke. Di sini kita bisa lihat DV, coba aja nanti dari subjeknya DV itu dari sini nih ya. Nih nama si title, nanti kita rubah. Oke, dan di sini kan formnya banyak ya. Ini nanti from detailnya nih, reply-nya ada nih ke alamat email pengunjungnya atau pengirimnya. Nanti ini kalau di reply dia masuk ke sini nih, reply. Tuh. Oke. Kita kembali ke dalam email. Kan kalau kita lihat di sini ada nama lengkap, telepon, tahu dari mana, email, bla 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 dan bla bla bla. Tapi di sini cuma ada message body, subject, sama alamat email dari penggunanya. Hal ini disebabkan karena kita belum mengisi di sini nih, di message body-nya. Kita belum isi dengan ini ya. Nah, dengan form-form yang sudah tadi kita isi. Oke, pertama-tama kita isi di sini set title. Oke, set title itu adalah nama usaha Anda. Atau bisa juga di sini kan set title ini prompt-nya. Prompt ya, masukin aja nama usaha Anda. Atau misalkan bisa juga masukin email dari web, bisa seperti itu, atau nama usaha Anda aja sebaiknya, atau sales department bisa juga. Oke, pokoknya nanti apapun yang mau Anda isi di sini nih dimasukin di sini. Dan kemudian subjeknya di sini kita lihat dulu ke sini. Ini DV coba saja. Set title-nya kita ganti. Kita masukin aja email dari website. Subjeknya nanti bisa berubah-ubah. Subjeknya tergantung dari pengunjung yang ngisi. Reply to-nya dibiarkan from. Kita lihat di sini kan tadi from, nama saya ada, subjek enggak ada, subjek aja sama message body. Nah, ini kita bisa rubah keperluan misalkan. Oke, dan kemudian selanjutnya your name sama email kan ada di sini ya. Namanya ada, emailnya ada, digabungin. Dan kemudian subjek udah ada. Nah, kita yang belum ada adalah kita masukin nomor WA di sini ya, WA tuh. Salin, kita masukin telepon WA *2, masukin kodenya, shortcode-nya, menu, misalkan tadi pilihan. Ya, pilihan itu kita masukin. Oke, dan kemudian your email udah ada di sini nih, masuk sini sama ke sini udah ada. Tanggal booking, subjek juga udah ada ya, kita masukin aja misalkan tanggal
Contoh aja ini ya, nanti silakan labelnya Anda buat sesuai dengan kebutuhan Anda. Pesan udah ada di sini. Oke, kemudian simpan. Jadi pastikan yang shortcode ini ya, shortcode ini masuk ke sini semua. Jadi nanti datanya bisa kita baca di email. Kita coba lagi di sini, kita refresh dulu. Oke. Dan kita kirim email, tunggu proses sampai dia selesai. Nah, kita masuk ke dalam sini, kita refresh. Ya kan beda kan? Nah, email, di sini ada sales department, email dari website, ini subjeknya. Dan di sini udah ada dari siapa, di sini ada kemudian keperluannya apa, kemudian ada telepon, ada tahu dari mana, tanggal bookingnya berapa, kapan, di sini ada pesannya apa. Nah, jadi apa yang ada di sini semuanya terkirim ke email karena kita sudah melakukan penyetingan ini. Dan ini aja sebenarnya yang perlu Anda lakukan. Tinggal satu lagi, yaitu melindungi form email Anda ini dari spam dengan menambahkan Google ReCAPTCHA. Sekarang kita lanjut ke sesi terakhir, di mana kita akan memasang anti spam, yaitu Google ReCAPTCHA. Ketika Anda memasang form email di dalam halaman website, maka Anda harus melindungi form email tersebut dengan anti spam. Dan salah satu anti spam yang bagus adalah Google ReCAPTCHA. Jadi itu bisa membantu Anda untuk mengurangi banyak email spam. Kalau Anda nggak pakai, nanti Anda capek sendiri ya, karena mendapatkan banyak email spam. Oke, sekarang untuk cara masangnya, kita masuk ke bagian integration. Dan kemudian kita turun ke bawah, kita cari reCAPTCHA ya, klik setup integration dan kemudian tunggu proses. Dan di situ Anda diminta untuk memasukkan set key dan secret key dari Google reCAPTCHA. Oke, kita masuk dulu ke dalam Google. Pastikan Anda sudah login ke dalam Gmail Anda. Dan kita masukkan ke sini ke Google reCAPTCHA dan kemudian di enter. Nah, di sini ada reCAPTCHA Google. Kita masuk aja ke dalam websitenya. Kita masuk F3 admin console dan kemudian di sini kita masukkan aja nama domainnya yang mau dipakai. Contoh seperti ini ya. Dan kemudian kita pilih score base versi 3 dan kemudian kita masukkan di sini paste. Dan kemudian di sini I agree, saya setuju dengan segala ketentuan dari reCAPTCHA. Dan kita cross check score base F3 di nama domain, setuju dan kemudian submit. Dan kemudian kita copy set key-nya, kita masukin ke sini, Ctrl V set key. Dan kemudian selanjutnya copy secret key di sini, paste dan simpan. Kalau paste itu bisa dari kanan mouse klik paste atau dari keyboard Ctrl V. Dan ini udah berhasil, Anda tidak perlu melakukan apa-apa. Anda bisa lihat di bagian Go Setting di sini ya. Di sini reCAPTCHA versi 3. Ini coba kita refresh saja. Oke, sudah jalan. Jadi silakan Anda gunakan cara ini untuk melindungi website Anda dari spam, dan ini adalah cara untuk menggunakan form 7 di dalam website. Dan kalau Anda buat banyak form untuk kebutuhan yang berbeda di banyak halaman, ini reCAPTCHA-nya nggak usah dibikin lagi, cukup satu kali aja karena kan dia berdasarkan nama domain. Silakan Anda gunakan cara ini untuk kebutuhan Anda, dan nanti kita jumpa kembali dalam tutorial lainnya terkait dengan tips dan trik web design WordPress.